Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fisika kuantum. Apa itu fisika kuantum? Fisika kuantum adalah cabang fisika fundamental yang berfokus pada perilaku materi dan energi pada tingkatan atom dan subatom. Nah, aturan main di dunia kuantum sangat berbeda dari fisika sehari-hari yang kita kenal. Yang pertama ada skala eksplorasi, yaitu menjelaskan interaksi dan perilaku partikel fundamental seperti elektron, proton, dan quark. Yang kedua ada perbedaan dengan klasik. Nah, berlawanan dengan mekanika klasik Newton, kuantum memperkenalkan konsep-konsep revolusional seperti kuantisasi, energi, dualitas, dan probabilitas. Yang ketiga ada konsep kunci, yaitu contohnya elektron tidak hanya berfungsi sebagai partikel, tapi juga menunjukkan sifat gelombang yang secara fundamental memengaruhi bagaimana mereka bergerak dan berinteraksi. Nah, sejarah singkat dan tokoh penting. Era kuantum dimulai pada pergantian abad ke-20 dan melibatkan beberapa pemikir terhebat dalam sejarah sains. Nah, pada tahun 1900 yaitu ada Max Planck, yaitu dianggap sebagai bapak teori kuantum karena memperkenalkan gagasan bahwa energi dipancarkan dalam paket-paket distrik atau kuanta. Yang kedua ada Albert Einstein pada 1905, yaitu menjelaskan efek fotolistrik, memvalidasi konsep kuanta, energi, dan memberikan bukti kuat untuk eksistensi foton, yaitu partikel cahaya. Itu selanjutnya ada Niels Bohr pada tahun 1913, yaitu mengembangkan model atom di mana elektron hanya dapat mengorbitkan dalam jalur diskret atau orbit terkuantisasi, yaitu menjelaskan spektrum atom. Terus pada tahun 1920-an itu ada Heisenberg dan Schrödinger membangun fondasi mekanik kuantum modern termasuk formalisme matriks dan persamaan gelombang. Nah, penemuan-penemuan ini secara radikal mengubah pemahaman kita tentang alam semesta, memimpin kita keluar dari fisika deterministik plastik. Ada 4 pilar prinsip dasar kuantum. Yang pertama ada dualitas gelombang partikel. Materi seperti elektron dan energi seperti cahaya dapat bertindak sebagai gelombang dan partikel tergantung pada bagaimana mereka diamati, mereka tidak eksklusif. Yang kedua ada prinsip ketidakpastian, yaitu prinsip Heisenberg menyatakan bahwa semakin akurat kita mengukur posisi suatu partikel, semakin tidak akurat kita mengetahui momentumnya dan sebaliknya. Yang ketiga ada fungsi gelombang, probabilitas. Dalam kuantum, kita hanya dapat memprediksi probabilitas fungsi gelombang, menjelaskan semua yang dapat diketahui tentang keadaan partikel. Dan yang terakhir ada superposisi, yaitu partikel kuantum dapat ada dalam kombinasi dari semua keadaan yang mungkin secara simultan. Pengukuran memaksa partikel untuk memilih satu keadaan definitif. Nah, menurut Niels Bohr, yaitu jika seseorang tidak terkejut dengan fisika kuantum, berarti ia tidak memahaminya. Nah, fenomena menakjubkan dan aplikasi revolusioner ini, fisika kuantum mengungkap perilaku yang sepenuhnya asing bagi intuisi kita. Yang pertama ada efek terowongan kuantum. Partikel memiliki probabilitas non-nol untuk menerowong, menembus penghalang energi, bahkan ketika secara klasik mereka tidak memiliki energi yang cukup. Ini penting dalam reaksi fusi matahari. Yang kedua ada keterikatan kuantum. Dua partikel menjadi terhubung sedemikian rupa sehingga pengukuran satu partikel secara instan memengaruhi partikel yang lain terlepas dari jarak. Nah, ini aplikasi teknologi. Prinsip-prinsip kuantum adalah tulang punggung teknologi modern yang kita nikmati setiap hari. Masa depan ada di tangan kuantum. Fisika kuantum tidak hanya mengubah cara kita melihat dunia terkecil, tetapi juga membangun dari inovasi teknologi abad ke-21, meskipun konsepnya seringkali bertentangan dengan pengalaman sehari-hari kita. Akurasi teorinya telah teruji tanpa celah. Pertama ada pemahaman mendalam, yaitu teori ini mengubah pandangan kita tentang determinasi dan realitas objek, menunjukkan alam semesta yang didominasikan oleh probabilitas. Yang kedua ada dasar teknologi, dari pengembangan material baru hingga kriptografi yang tidak dapat dipecahkan kuantum adalah kunci kemajuan teknis.
Dan yang ketiga ada potensi tanpa batas, yaitu eksplorasi yang sedang berlangsung dalam fisika kuantum menjanjikan revolusi di bidang kedokteran, energi, dan komputasi. Nah, mari terus eksplorasi misteri dan potensi luar biasa dari dunia kuantum. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.